Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dengan NPM 2040401012, lokal 3B, jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Proyek penentuan jadwal bisa menjadi sebuah tantangan yang sulit bagi manajer operasi. Nah, taruhan yang ada dalam manajemen proyek itu tinggi. Manajemen proyek memiliki 3 fase. Yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan fase ini meliputi penyiapan, tujuan, penggambaran proyek, dan juga pengorganisasian tim. Terus yang kedua yaitu penentuan jadwal. Nah, di sini fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu yang mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama lain. Pada tahapan ini, manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Terus yang ketiga yaitu pengendalian. Nah, pengendalian perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Hal itu juga mengubah rencana dan memindahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan waktu dan permintaan biaya, yang melibatkan pengawasan ketat terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Di sini ada teknik manajemen proyek PERT dan CPM. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu PERT dan CPM. PERT atau kepanjangan dari Program Evaluation and Review Technique adalah suatu metode yang berfungsi untuk menentukan jadwal dan anggaran dari sumber sehingga suatu pekerjaan yang sudah ditentukan lebih dahulu dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Terus CPM atau kepanjangan dari Critical Path Method yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek. Nah, teknik manajemen proyek PERT dan CPM ini ialah teknik tinjauan ulang dan evaluasi program dan metode jalur kritis yang dikembangkan pada tahun 1950-an untuk membantu manajer menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek yang besar dan juga rumit. Di sini ada kerangka kerja PERT dan CPM. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. Yang kedua, itu mengembangkan hubungan antar aktivitas. Yang ketiga, itu menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Yang keempat, menentukan waktu atau estimasi biaya pada masing-masing aktivitas. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menentukan, dan mengendalikan proyek. Menentukan jadwal proyek. Nah, di sini untuk menentukan jadwal proyek, kita perlu mengidentifikasi waktu awal yang direncanakan untuk masing-masing aktivitas. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, permulaan paling awal. Nah, permulaan paling awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai atau diasumsikan semua aktivitas pendahulunya telah selesai. Terus yang kedua yaitu penyelesaian paling awal. Nah, di sini waktu yang paling awal di mana sebuah aktivitas bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, permulaan paling awal. Nah, waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian proyek. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian paling akhir, yaitu sebuah aktivitas harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Sini ada variabilitas dalam waktu aktivitas. Nah, di sini mengidentifikasi semua waktu paling awal dan paling lambat dan jalur kriteria yang terkait. Nah, kita telah mengadopsi pendekatan CPM dan mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas diketahui dan merupakan konstanta yang tepat. Namun, dalam praktiknya, besar kemungkinan bahwa waktu penyelesaian aktivitas dan bergantung pada berbagai faktor.
Di sini ada 3 estimasi waktu dalam PERT. Yang pertama, waktu pesimis. Nah, waktu pesimis yaitu waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama yaitu waktu pesimis. Nah, waktu pesimis waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Terus yang kedua yaitu waktu optimis. Waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya Di sini ada 3 estimasi waktu dalam PERT. Yang pertama yaitu waktu pesimis. Waktu pesimis atau pessimist time yaitu waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas dengan mengasumsikan kondisi yang kurang menguntungkan. Terus yang kedua, waktu yang paling mungkin. Nah, di sini atau waktu yang paling mungkin atau most likely time yaitu estimasi waktu yang paling realistik yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu waktu optimis atau optimistic time yaitu waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Di sini ada trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Nah, dengan mengelola sebuah proyek tidak biasa bagi seorang manajer. Proyek dilakukan pada baik salah satu maupun keduanya dari situasi sebagai situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyek yang di belakang jadwal sudah ditentukan. Dan yang kedua yaitu waktu penyelesaian proyek yang dijadwalkan telah dimajukan. Nah, dalam kedua situasi ini beberapa atau semua aktivitas yang ada perlu dipercepat, biasanya dengan menambahkan sumber daya untuk menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu yang diinginkan. Nah, CPM merupakan sebuah teknik di mana masing-masing aktivitas memiliki waktu normal atau standar yang kita gunakan dalam perhitungan kita. Itu maksud dari mempersingkat biaya waktu proyek. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.